Faras Ayana Muhtar dari kelas 8A. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan tugas praktek SKI yang berjudul Kemajuan-Kemajuan Peradaban Dinasti Al-Ayyubiyah. 1. Para tokoh dalam ilmu pengetahuan. A. Musa ibnu Maimun atau Maimonides. Musa ibnu Maimun atau Maimonides dilahirkan di Cordova pada tahun 1135. Kemudian bersama keluarganya meninggalkan negeri ini menuju Kairo pada tahun 1165 karena kondisi sangat rawan akibat serangan dari pasukan Kristen. Musa ibnu Maimun adalah seorang Yahudi yang terkenal sebagai ahli filsafat dan ilmu ketuhanan yang dikenang sepanjang zaman. Ia juga terkenal sebagai ahli pengobatan di lingkungan tabib Yahudi. Maka, ketika di Kairo, Musa ibnu Maimun menjadi dokter pribadi Salahuddin Al-Ayyubi dan anaknya. Pandangan Musa ibnu Maimun di bidang kesehatan jauh ke depan. Dia mengarang sebuah buku aforisme yang memuat kritik-kritik terhadap buku Galen. Dia juga menyusun sebuah buku yang berjudul Dalalah Al-Haizin, sebuah pedoman bagi orang yang ragu. Buku itu mengupas ilmu ketuhanan Yahudi yang dipertemukan dengan aliran Aristotelian Islam atau mempertautkan antara keyakinan dengan logika. B. Abdul Latif Ibnu Al-Baitar. Abdul Latif adalah seorang tokoh di bidang kedokteran. Sebelum bermukim di Kairo, ia pernah tinggal di Baghdad. Ketika itu, ia menyaksikan bencana kelaparan dan gempa bumi di Mesir pada tahun 1200 sampai 1202 Masehi. Prestasinya menanjak setelah ia tinggal di Mesir. Salah satu hasil karyanya adalah memperbaiki teori Galen tentang tulang rahang bawah dan tulang rahang yang menghubungkan tulang punggung dan tulang kaki. Spesialisasi Abdul Latif adalah sebagai seorang dokter hewan dan medikal. Maka dalam bahasa Arab, dokter hewan disebut Al-Baitar. Sesuai dengan namanya, dokter hewan asal Eropa banyak yang belajar kepada Ibnu Al-Baitar. Ia sering mengadakan penelitian tentang wabah penyakit untuk menciptakan ramuan obat. Karya tulisnya yang terakhir berjudul Agrabazin. Adapun tulisannya yang cukup terkenal adalah tentang kumpulan obat-obatan Buddha. Buku itu memuat 1400 macam tumbuh-tumbuhan yang dapat diramu menjadi obat berasal dari ramuan kuno bangsa Arab. C. As-Surawardi Al-Maktul, ilmuwan teosofis. Nama lengkapnya Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirak Sihaf al-Din As-Surawardi Al-Kurdi, lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Surawan, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat, Laut Dekan Zanjan. Ia memiliki banyak gelar diantaranya Syaikh Al-Ishraq, Master of Illuminationis, Al-Hakim, Asy-Syahid, The Martyr, dan Al-Maktul. Surawardi melakukan banyak perjalanan untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Maraga di kawasan Azerbaijan. Di kota ini, Surawardi belajar filsafat, hukum, dan teologi kepada Majd-ad-Din Al-Ijli. Juga memperdalam filsafat kepada Fakhr al-Adin Al-Mardini. Selanjutnya ke Isfahan, Iran Tengah, dan buku Al-Basair Nasiriyah karya Umar Ibnu Sahlan Al-Shawi. Dari Isfahan dilanjutkan ke Anatolia Tenggara dan diterima dengan baik oleh Pangeran Bani Saljuk. Setelah itu, pengembaraan Surawardi berlanjut ke Persia, pusat lahirnya tokoh-tokoh sufi. Di sini Surawardi tertarik seorang sufi sekaligus filosof, Az-Zahir, putra Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atas desakan dari beberapa pihak. D. Ibnu Al-Adim, sejarawan masyhur, 588 sampai 660 Hijriah atau 1192 sampai 1262 Masehi. Nama lengkapnya Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah Al-Aqil. Berasal dari Bani Jaradah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Al-Adim lahir di Aleppo, ayahnya menjadi qadhi mazhab Hanafi di kota itu.
sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi, mulai mengajar di Aleppo setelah mendalami berbagai pengetahuan di Aleppo, Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz, dan Irak. Kemudian menjadi qadhi di Aleppo pada zaman Amir Al-Aziz dan Al-Nasir dari dinasti Ayyubiyah di Aleppo, dan menjadi dubes kedua penguasa ini di Baghdad dan Kairo. Karya-karya Al-Adim diantara Zubadah Al-Halab bin Tarikh Halaba, Bughya At-Talib fi Tarikh Halaba, tentang sejarah Aleppo atau Halaba yang disusun secara alfabetik, terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Al-Adim ke Kairo hingga wafat ketika tentara Mongol menguasai Halabah atau Aleppo pada tahun 658 Hijriah atau 1160 Masehi.